Seorang wanita diserang oleh 400 pria di pusat kota Lahore. Apa yang bisa lebih mengejutkan dan biadab dari ini? Dan semua ini terjadi pada hari kemerdekaan Pakistan. Kamu terus menyebut Pakistan seolah-olah mereka secara budaya lebih rendah. Saya tidak ingin menaruh kata-kata di mulutmu. Jika dibandingkan dengan budaya lain seperti Perancis, saya akan mengatakan bahawa budaya Inggeris jelas lebih baik daripada budaya Pakistan, ya. Jangan khawatir, kami adalah tamu kalian. Tidak, saya tahu. Saya tidak ingin membuatmu kesal. Bagaimana dengan dia? Bukankah dia juga tamumu? Ya, dia juga. Oke, tapi saya jadi sangat malu ketika berbicara dengan wanita. Rekaman ini diambil di Pakistan. Dan ini adalah video seorang TikToker yang diserang oleh lebih dari 400 pria Pakistan. Dan menurut saya, ini benar-benar memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui. Karena saat ini, semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan geng-geng grooming di Britania Raya. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Nah, saya berpikir, kenapa kita tidak mencoba menyelami budaya Pakistan sedikit lebih dalam untuk benar-benar memahami seperti apa taktik-taktiknya dan bagaimana caranya? Kita sudah sampai pada titik di mana 250.000 gadis telah diperkosa secara sistematis di seluruh Inggris. Ternyata, ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini sebenarnya dilakukan dengan cukup efisien oleh sebuah budaya yang mempercayai hal ini. Mari kita lihat. Di Pakistan, video mengejutkan tentang seorang influencer media sosial yang diserang oleh lebih dari 400 pria. Ini terjadi di pusat kota Lahore. Sekarang para pelaku melemparkan wanita itu ke udara, meropet pakaiannya karena merekam video. Inilah yang terjadi, ironisnya, pada hari kemerdekaan Pakistan. Kembali, seorang wanita diserang oleh 400 pria di pusat kota Lahore. Apa yang bisa lebih mengejutkan dan biadab dari ini? Dan semua ini terjadi pada hari kemerdekaan Pakistan. Wanita tak berdaya itu, seorang bintang TikTok, didorong, diraba, ditampar, dilempar ke udara oleh gerombolan cabul yang berjumlah 400 orang. Aksi itu bahkan direkam oleh orang-orang yang berdiri dan menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Kejahatan keji itu terjadi di dekat Minar Pakistan yang bersejarah di Great Iqbal Park, Lahore. Wanita itu dan 6 temannya berada di sana untuk merekam video perayaan Hari Kemerdekaan. Bahkan saat mereka sedang merekam video, beberapa pria mendekati bintang TikTok itu dan mulai menyerangnya. Tak lama kemudian, setiap pria yang ada di sana ikut terlibat. Yang mengerikan adalah tidak satu pun pria dari ratusan orang di sana yang menolong wanita itu. Akhirnya, wanita tersebut berhasil melepaskan diri dari kerumunan dan berhasil melarikan diri. Saya rasa kita harus bertanya pada diri sendiri. Mengapa tidak ada satupun orang yang mencoba menolong seorang wanita yang tidak bersalah? Karena kita semua tahu bahwa pria memang diciptakan untuk mencoba melindungi wanita mereka. Benar kan? Tapi tidak dalam budaya Pakistan. Di sana, mereka percaya bahwa wanita harus diperlakukan, entahlah, sedikit berbeda. Mari kita lihat video ini yang sangat viral. Ini istri saya. Istri? Ya Pak, tidak. Sebentar lagi jadi istrimu. Apa itu? Masya, menurut saya itu sangat sehat. Saya sangat baik, sangat sehat. Satu. Oke. Ini sangat sehat. Maksudmu apa? Dan dia kurang sehat dibandingkan kamu. Apa? Saya... Seorang perempuan. Rumah hitam, kurang, tidak terlalu, kurang. Oke. Kurang, oke. Tapi maksudmu apa? Nah, sehat di sini artinya gemuk. Tidak. Tolong, kalau kamu bilang begitu, dia akan kecewa. Kenapa dia akan kecewa? Sehat artinya gemuk. Terlalu gemuk. Tidak. Tolong jangan tersinggung. Ini bukan. Wanita ini bukan contoh keramahan Pashtun yang baik. Ya, Pak. Tidak, keramahan yang luar biasa. Saya tidak. Kami sangat ramah sambil memberitahu Anda bahwa Anda seharusnya tidak bersama wanita ini karena dia lebih gemuk dari Anda. Maksud saya, sekali lagi, selain fakta bahwa itu memang agak aneh untuk dikatakan, mungkin Anda bisa berpikir bahwa ini adalah hal yang normal secara budaya untuk menggambarkan seseorang lebih gemuk atau lebih kurus. Namun, saya ingin Anda memikirkan fakta ini. Semua pria yang duduk, tertawa, tersenyum, membicarakan hal ini dengan pria itu sedang duduk di samping istrinya. Ini bukan percakapan yang terjadi dengan wanita ini di tempat lain sebagai bentuk rasa hormat. Anda tahu, kita berpikir begitu. Tidak. Mereka sama sekali tak keberatan mengejek dan merendahkannya saat dia duduk tepat di sana. Dan itu membuat Anda berpikir, bagaimana mereka memperlakukan wanita-wanita mereka? Saya rasa begitu. Apa itu? Saya tidak berpikir begitu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mengatakan ini. Ini tidak sopan. Tidak. Ini umum. Ini pembicaraan umum. Tidak begitu. Tidak. Ini kasar. Siapa? Apa? Ini kasar. Tidak. Ya. Kenapa itu dianggap kasar? Kenapa itu bisa dianggap kasar?
Kenapa dianggap kasar kalau bilang kamu menikah dengan orang di bawahmu? Kenapa itu dianggap kasar, teman-teman? Ya Pak, kenapa Anda kesal tentang hal ini? Kamu tidak bisa mengatakannya. Tidak, 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 tidak ya. Aku sedang bicara denganmu. Tidak, saudara. Aku sedang bicara denganmu. Dia tidak ada hubungannya. Dia hanya seperti, siapa yang peduli? Apa? Kenapa aku harus menyakiti perasaannya? Aku sedang bicara denganmu. Kalau aku sedang bicara dengan pria lain, maka wanita itu memang tidak terlalu penting, kan? Jangan khawatir, kita adalah tamu di sini. Tidak, aku tahu. Aku tidak mau membuatmu kesal. Bagaimana dengan dia? Bukankah dia juga tamumu? Ya, dia juga. Oke. Tapi aku merasa malu saat berbicara dengan wanita. Jadi aku merasa malu. Ya, aku tidak bisa bicara. Bangsa kami memang begitu. Mereka merasa malu saat berbicara dengan wanita atau gadis. Mereka merasa malu saat berbicara. Jadi, kenapa harus bicara? Maksudku, ketika kamu bisa melakukan hal lain yang terasa kurang memalukan, seperti memperlihatkan ketelanjanganmu dan memanipulasi mereka. Kamu harus menghormati. Aku menghormatinya. Ya, jadi kamu tidak bisa mengatakan apa yang kamu katakan. Ya, karena memang begitu. Aku rasa kalian sudah mengerti intinya. Tapi tahu nggak, yang menarik dari ini adalah video berikutnya. Oke? Karena kita sudah bertanya-tanya, bagaimana sih? Bagaimana mereka bisa memperlakukan pria seperti ini? Atau apakah memang sudah biasa perempuan diperlakukan seperti ini di Pakistan? Mari kita lihat apa yang terjadi ketika istri ini mengetahui bahwa suaminya, seorang pria Pakistan yang jelas-jelas mencoba memperkosa seorang anak berusia 13 tahun. Apakah itu hanya percobaan? Ya, mencoba memperkosa seorang gadis berusia 13 tahun. Bagaimana reaksinya? Punya anak perempuan? Ya, Bu. Umurnya berapa? 4 tahun. Jadi kenapa kamu melakukan ini padahal kamu punya anak umur 4 tahun? Maaf sekali, saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya tahu, sangat menyesal. Saya sangat menyesal. Maaf, Kami harus menelpon polisi, oke? Ya, sangat menyesal. Panggil polisi. Mungkin saya pura-pura, saya laki-laki. Kita bisa tanya itu padamu. Tolong panggilkan polisi untuk saya. jadi jelas sekali, pria itu menelpon istrinya karena orang-orang ini, entah siapa mereka, mendatanginya dan berkata, kamu telah mencoba memperkosa seorang gadis berusia 13 tahun dan kamu punya anak. Apa kamu tidak malu? Dia bilang, saya sangat menyesal. Mereka bilang, itu tidak cukup. Jadi, dia pergi memanggil istrinya. Kenapa dia harus memanggil istrinya? Maksud saya tidak tahu dengan kamu. Tapi kalau kamu memperkosa anak kecil, kamu pasti akan menyembunyikan itu dari perempuanmu, kan? Ya, sebenarnya. Jadi, saya tidak senang. Sayangnya, saya memang untuk bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. Saya sangat menyesal. Kamu mau kemana? Aku di sini. Kamu mau kemana? Namaku Catherine. Yang akan saya lakukan adalah saya akan menjelaskan bahwa kita akan memanggil polisi. Dia akan ditangkap. Kamu bahasa Inggris. Dia akan ditangkap hari ini. Believe saya istrinya di sini. Kamu istrinya dia? Ya, tapi dia sudah banyak membuat masalah. Saya istri saya di sini. Saya segalanya di dalam. Sekarang kamu di luar. Saya jamin, oke? Saya tidak bisa mendengarkan. Polisi akan membawa saya ke. Polisi sedang mengejar Anda. Saya akan bertanya kepada Anda di kolom komentar. Jadi, untuk kalian yang belum menangkapnya, jawabannya adalah dia tidak tahu kalau itu ilegal. Tolong, saya janji dia tidak akan pernah melakukan ini lagi. Melakukan apa? Suami saya memperkosa seorang gadis kecil. Apa maksudmu? Bukan. Jawabannya adalah, saya tidak tahu kalau itu ilegal. Yang membuatmu sadar bahwa mungkin hal ini memang sudah sangat mengakar dalam budaya para perempuan, di mana mereka benar-benar berpikir bahwa ini sepenuhnya baik-baik saja. Sekarang, bahwa dia tidak tahu itu adalah hal yang melanggar hukum juga merupakan salah satu hal yang sangat sering didorong oleh orang-orang seperti ini. Mari kita lihat pria ini. Dengarkan aku. Siapa namamu? Talib. Kamu di sini untuk bertemu dengan seorang anak berusia 12 tahun. Untuk berpotensi memperkosa anak berusia 12 tahun. Kamu tahu apa itu pemerkosaan? Kamu tidak tahu apa itu pemerkosaan? Apa yang akan dia lakukan dengan anak 12 tahun ini? Lihat aku. Berapa batas usia persetujuan yang sah di Britania Raya? Kamu baru di sini. Dia datang ke sini 10 hari yang lalu. Jadi, pria ini baru 10 hari di Inggris, dan dia sudah mencoba bertemu dengan gadis Inggris berusia 12 tahun. Tapi aku tidak tahu.
Aku tidak tahu bagaimana aturannya. Sepertinya ini semacam alasan yang sering diulang-ulang. Kami tidak tahu itu ilegal. Kami tidak tahu itu ilegal. Sekarang, satu-satunya alasan mereka tidak tahu itu ilegal adalah karena mereka berbohong. Atau itu memang tidak ilegal di negara mereka, dan itu benar-benar sudah menjadi norma. Atau mereka telah diberitahu oleh kelompok-kelompok eksploitasi seksual terorganisasi di daerah mereka bahwa ini benar-benar dapat diterima dan silakan saja lakukan. Ketiganya bermasalah. Sangat-sangat bermasalah. Jadi, berdasarkan semua itu, kita akan menonton video dari Connie Shaw yang sedang berdebat dengan seorang pria Pakistan. Karena entah kenapa, dengan pemahaman tentang bagaimana mereka memperlakukan perempuan, bagaimana mereka memperlakukan istri mereka, betapa nyamannya mereka berbicara seperti ini, betapa nyamannya mereka dengan grooming seksual dan pemerkosaan terhadap anak-anak kecil, dan betapa nyamannya mereka berbohong atau berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mari kita pahami video ini. Kamu terus-menerus menyebut Pakistan, seolah-olah mereka secara budaya lebih rendah. Saya tidak ingin memelintir ucapanmu dibandingkan dengan budaya lain seperti Feng. Saya bilang bahwa budaya Inggris jelas lebih baik daripada budaya Pakistan ya. Okey, baiklah. Jadi bagian mana dari budaya Pakistan yang menurutmu lebih rendah? Saya akan bilang hukuman untuk penistaan agama. Itu bukan bagian dari budaya Pakistan. Ada orang-orang yang dieksekusi karena dituduh melakukan penistaan agama di Pakistan. Ya, saya tahu bahwa Muslim Ahmadiyah mengalami penganiayaan yang disahkan negara. Itu bukan Islam Pakistan. Itu lebih seperti kenegaraan Pakistan. Ya, itu terjadi di Pakistan. Jadi, jika banyak orang dari Pakistan datang ke negara ini, hal itu akan mulai terjadi di sini. Dan itu memang terjadi pada tahun 2016, ketika seorang Muslim dari Bradford mengemudi sampai ke Glasgow untuk membunuh seorang Muslim Ahmadiyah, meskipun dia sendiri juga seorang Muslim, karena dia percaya itu adalah penistaan agama. Itu adalah contohnya. Tapi menurutmu, apakah itu pandangan yang menggeneralisasi tentang orang Pakistan dan budaya Pakistan? Atau apakah kamu menganggap itu sebagai mayoritas? Ya, hal-hal yang kita lihat di negara ini ketika kita melihat kejahatan tertentu, misalnya geng-geng grooming, memang fakta bahwa pria Pakistan terlibat dalam jumlah yang jauh lebih besar dalam hal itu. Dan itu sangat menyedihkan. Tapi itu di area tertentu saja kan? Ya, setidaknya ada 50 kota kecil dan kota besar di seluruh Britania Raya yang kita tahu kejahatan ini telah terjadi. Imigrasi dari Pakistan telah menyebabkan banyak masalah di negara ini. Bukan berarti setiap orang Pakistan atau keturunan Pakistan yang datang ke sini telah menimbulkan masalah. Tapi di mana kita punya masalah besar dengan kelompok etnis yang terpisah, misalnya di Bradford, pernikahan antar sepupu. Itu salah satu alasan mengapa geng-geng pelaku grooming bisa beroperasi, karena adanya hubungan kekerabatan antara orang-orang yang memperkosa para gadis. Banyak dari mereka adalah saudara, sepupu, dan karena corak kesukuan dalam model keluarga di Pakistan, akibat pernikahan antar sepupu. Itu berarti ikatan antara keluarga sangat erat, sesuatu yang tidak kita miliki di Inggris, dan sebagian besar negara barat, karena pernikahan antar sepupu sudah lama dilarang. Kamu belum pernah berbicara dengan orang Pakistan tentang hal ini? Saya sendiri belum pernah, tapi saya sudah melakukan banyak riset tentang geng-geng grooming, dan mencoba memahami serta mendengarkan dua ahli tentang geng-geng grooming itu. Di budaya mana lagi yang bisa kamu bayangkan secara massal, di mana kamu akan bersekongkol dengan sepupu, saudara laki-laki, atau bahkan ayahmu sendiri untuk memperkosa gadis-gadis muda. Jelas. Dari budaya tertentu itu, sekarang kita punya masalah di negara ini akibat migrasi massal dari budaya tersebut. Ketika kita membicarakan multiculturalisme sebagai sebuah masalah, banyak masalah budaya yang kita lihat di negara ini akibat migrasi massal berasal dari negara-negara Muslim. Imigrasi ke negara ini benar-benar telah mengubah cara kerja kepolisian kita. Misalnya, cara sistem peradilan bekerja, cara orang bisa dan tidak bisa mengatakan sesuatu di tempat kerja. Ini benar-benar telah mengubah budaya kita, sampai pada titik di mana CPS mencoba menuntut orang karena menghina agama Islam. Atau anggota parlemen di parlemen menyerukan agar penodaan kitab suci dijadikan ilegal, dan Perdana Menteri kita setuju. Maksud saya, ada begitu banyak contoh yang kita lihat setiap hari di Free Speech Union tentang pengaruh hukum penistaan agama Islam oleh Baghdad yang benar-benar berdampak pada negara kita. Dan itu tidak akan terjadi tanpa migrasi massal. Maksud saya, Menurut saya, itu sudah merangkum semua yang ingin kami sampaikan tentang topik ini. Bagaimana menurutmu? Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.